adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum kita membahas nih mengenai kesebangunan dan kekongruenan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Niputu Ayu Listiani dengan NIM E1R020093. Yang kedua yaitu saya sendiri Nurul Makfira dengan NIM E1R020101. Dan yang terakhir saya sendiri Putri Bunga Citra Lestari dengan NIM E1R020106. Oke, lanjut kita ke bahasan utama kita, yaitu mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pada kesebangunan dan kekongruenan ini ada beberapa KD, dan di sini kita akan membahas satu KD dan tujuannya. KD yang kita bahas di sini yaitu KD 3.6, yaitu tentang menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dengan tujuan yang akan dicapai yaitu menemukan syarat-syarat dua bangun datar sebangun serta menemukan syarat dua bangun datar yang kongruen. Oke, untuk itu kita langsung aja masuk ke materinya. Teman-teman simak dengan baik ya, semoga bisa bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesebangunan. Definisi dari kesebangunan adalah dua benda atau bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, tetapi ukurannya mungkin berbeda. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti pada layar. Selanjutnya, adik-adik tahu apa saja sih syarat dari kesebangunan? Syarat dua bangun datar sebangun ada dua, yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kita perhatikan pada dua gambar bingkai di samping, yaitu kita lihat bingkai tersebut mempunyai bentuk persegi panjang. Apabila kita bandingkan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu bingkai ini sama-sama memiliki sudut 90 derajat. Yang kedua yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kita perhatikan pada panjang sisi AB dan sisi KL. Panjang sisi AB yaitu 4 cm dan panjang sisi KL yaitu 8 cm. Apabila kita kecilkan menjadi 1/2. Yang kedua yaitu kita perhatikan panjang sisi AD dan panjang sisi KN. Panjang sisi AD yaitu 5 cm dan panjang sisi KN yaitu 10 cm. Apabila kita kecilkan menjadi 1/2. Selanjutnya yaitu kita perhatikan pada gambar bingkai yang kedua. Di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sama-sama 90 derajat. Tetapi apabila kita perhatikan pada panjang sisi AB yaitu 2 cm dan panjang sisi KL yaitu 5 cm, perbandingannya menjadi 2/5. Yaitu yang kedua yaitu panjang sisi AD yaitu 3 cm dan panjang sisi KN yaitu 7 cm. Perbandingannya menjadi 3/7. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa dua bingkai ini tidak sebangun dikarenakan panjang sisi-sisinya tidak sebanding. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kekongruenan. Nah, adik-adik kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa sih definisi dari kongruen itu? Di sini definisi dari kekongruenan adalah dua buah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan dilambangkan dengan simbol yang adik-adik bisa lihat pada layar di sini. Nah, menurut adik-adik, apa saja sih syarat-syarat kekongruenan? Baik, sekarang kita bahas ya syarat-syarat kekongruenan. Di sini ada syarat dua bangun datar kongruen. Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian pada layar terlihat ada dua buah trapesium, yaitu trapesium KLMN dan trapesium PQRS. Nah, sekarang kita mau lihat lebih spesifik lagi syarat kekongruenannya ya. Yang pertama itu ada sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Yaitu di sini adik-adik bisa lihat bahwa pada dua buah gambar trapesium ini di sini kita bisa lihat yang pertama ada sisi yang bersesuaian sama panjang. Dari dua buah gambar trapesium ini kita bisa lihat
panjang sisi MN bersesuaian dengan panjang sisi RS. Kemudian, panjang sisi LM bersesuaian dengan panjang sisi QR. Kemudian, panjang sisi KL bersesuaian dengan panjang sisi PQ. Dan yang terakhir, panjang sisi KN bersesuaian dengan panjang sisi PS. Yang kedua, itu ada sudut yang bersesuaian sama besar. Sama seperti tadi kita lihat dua buah trapesium ini, kemudian kita dapatkan bahwa sudut N bersesuaian dengan sudut S dan sudut M bersesuaian dengan sudut R, kemudian sudut K bersesuaian dengan sudut P, dan yang terakhir adalah sudut L bersesuaian dengan sudut Q. Jadi dari paparan materi yang sudah disampaikan, diharapkan adik-adik dapat memahami syarat dua bangun datar kongruen. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ini merupakan bagian daftar pustaka di mana di sini ada beberapa referensi kami untuk dijadikan acuan pada materi dua bangun datar yang sebangun dan kongruen. Oke adik-adik, jadi itu tadi kita sudah membahas mengenai syarat dua bangun datar yang sebangun dan dua bangun datar yang kongruen. Nah, semoga adik-adik memahami ya apa dari syarat-syarat dari kesebangunan dan kekongruenan tersebut. Nah, kita juga dapat menyimpulkan nih, semua bangun datar yang kongruen itu udah pasti dia itu sebangun. Tapi kalau dia bangun datarnya sebangun itu belum tentu kongruen. Nah, semoga ya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf jika ada beberapa kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih.